Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ramdan Warta dari Fakultas Pertanian dari Prodi Ilmu Kelautan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ali wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pada hari ini saya akan memberikan materi tentang mengapa manusia haruslah bertuhan. Mengapa manusia haruslah yang bertuhan? Yang pertama, karena fitrah manusia adalah bertuhan. Karena banyaknya hal-hal yang di dunia ini tidak dapat dijelaskan oleh akal pikiran manusia. Dan banyak fenomena-fenomena yang terjadi diketahui dan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran. Maka dari itu manusia punya fitrah untuk bertuhan. Yang kedua, karena kebutuhan rohani manusia membutuhkan Tuhan. Tuhan adalah zat yang disembah, oleh manusia, yang dianggap maha segala-segalanya dan maha mengetahui. Tujuannya dari agama adalah mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Menurut Kamus Besar adalah sistem atau tata aturan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan Tuhan ataupun manusia, dan antara manusia dengan alam semesta. Sehingga agama tidak mengatur manusia dengan manusia, tetapi manusia dan alam semesta. Agama juga dibagi menjadi dua, yaitu agama samawi dan agama rohani. Yang pertama, agama samawi adalah agama yang diturunkan oleh Allah melalui perantaran malaikat, nabi, dan rasul. Yang kedua, agama ardi adalah agama bumi atau agama yang muncul dari akal pikiran, akal budi manusia. Berbeda-beda mendasar dari agama samawi, agama ardi. Yang pertama, kalau agama samawi meyakini adanya nabi dan rasul serta malaikat. Dan yang kedua, kalau agama ardi, sistem keimanan tidak meyakini adanya nabi dan rasul, hanya percaya kepada dewa. Agama samawi adalah agama yang sama tata cara aturannya seperti sholat. Contohnya, sholat subuh di sini sama di Mekah, sama rakaat, cuman beda waktu. Namun di dalam Islam ada 3 komplement yang tidak bisa dipisahkan dengan satu sama lain, yaitu akidah, syariah, dan akhlak adalah suatu kesatuan. Tidak bisa hanya orang berakidah, bersyariah, dan berakhlak. Tidak bisa kesempurnaan Islam itu ketika tiga-tiganya. Tidak bisa kesempurnaan Islam itu seketiga-tiganya sudah melekat pada diri dari manusia. Sudah melekat pada diri dari manusia. Orang tidak bisa sholat tetapi tidak percaya Allah, mustahil. Ngapain orang sholat tetapi tidak percaya sama Allah ataupun Tuhan? Masuklah dalam Islam selama keadaan sempurna. Akidah adalah sebuah ikatan atau ikatan kokoh yang melekat pada diri kita, letaknya di hati yang dipancarkan oleh syariat.
Ruang lingkup syariat ada 4. Yang pertama ilahiyah, dan yang kedua nubuiyah, dan yang ketiga ruhiyah, dan yang keempat samiyah. Orang berakidah ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama taklim, yakin, ainul, yakin, hakot, yakin. Taklil adalah hanya ikatan-ikatan indah, tahu dalilnya. Yakin adalah sudah tahu dalilnya. Ainul yakin sudah bisa merasionalisikan, sudah bisa menghubungkan. Syariah adalah ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, seperti yang kelihatan seperti puasa, zakat. Adapun teori pembuktian wujud Tuhan. Yang pertama teori logik, yaitu suatu yang tidak dapat dilihat atau dihindarkan, tidak mesti tiada. Sekiranya kita tidak dapat melihat atau mengindra nyawa, tidak berarti nyawa itu tidak ada. Dan yang kedua, teori antropofik, yaitu kewujudan manusia dan fitrahnya untuk mengenal Tuhan, sudah membuktikan kewujudan Tuhan. Seperti ketika Anda berpikir siapa menciptakan alam semesta itu, maka di sana sudah membuktikan kewujudan Tuhan. Teori kosmologi, segala sesuatu mempunyai puncak dan alam ini adalah Tuhan. Misal, ketika Anda berpikir siapa yang menciptakan manusia, maka penciptanya tersebut akan berakhir pada zat yang mana dia menciptakan, tapi tidak ada lagi yang menciptakan, dan itu adalah Tuhan. Adapun jenis hukum yang diturunkan oleh Allah, yang pertama hukum alam atau ayat kauniyah. Ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya. Hukum syariat atau ayat kailiyah atau Qur'aniyah. Ayat-ayat dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini menyentuh sebagai aspek termasuk tentang cara pengenalan Allah. Nah, demikian kultum yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.